Halo teman-teman, balik lagi dengan Rizal Hilman dan di video kali ini saya mau menjawab sebuah pertanyaan, kenapa menulis itu penting untuk programmer? Ya, namun sebelum kita lanjut, saya mau disclaimer dulu bahwa apapun yang saya ceritakan di sini adalah berdasarkan opini pribadi dan pengalaman pribadi, gitu ya. Dan yang saya maksudkan dengan menulis di sini adalah sebuah aktivitas ketika kalian membagikan apa yang kalian tahu melalui tulisan, entah itu di personal blog atau di Medium atau juga mungkin di microblogging di sosial media kalian, atau mungkin kalian membuat buku kalian sendiri. Oke, jadi itu yang saya sebut dengan menulis ya. Kita langsung aja. Pertama, kita bisa lupa. Betul banget. Kita manusia, kita nggak didesain untuk mengingat semua hal yang udah pernah kita pelajarin secara detail. Apalagi di dalam programming itu ada banyak banget terminologi, banyak banget konsep, banyak banget simbol-simbol yang mustahil untuk kita ingat semua. Dan menurut saya juga nggak perlu kita mengingat itu semua. Walaupun itu akan kita gunakan mungkin di masa mendatang gitu. Makanya di sini menulis itu mengambil peran nih. Dia punya peran sebagai dokumentasi buat kita pribadi. Secara nggak langsung kita lagi bikin dokumentasi nih dengan bahasa yang kita pahami sendiri. Karena saya sering banget ketika saya baru aja belajar hal baru. Sebagai contoh, saya baru belajar bagaimana caranya membuat sebuah API yang bisa mengirimkan email secara otomatis sebagai notifikasi gitu. Mungkin sebulan 2 bulan masih ingat, tapi bulan ketiga ataupun tahun kedua atau tahun ketiga saya biasanya bakal lupa, pasti lupa. Maka dari itu ketika saya pernah menuliskan itu di sebuah artikel, saya tinggal lihat lagi dan refresh memori saya, dan itu menghemat waktu saya untuk mencari kode lagi, untuk debugging lagi gitu. Karena saya tahu apa yang udah pernah saya buat gitu. Kedua, it's a plus. Ini adalah poin plus untuk kalian programmer yang bisa menulis. Kenapa? Karena gini, programmer yang jago ngoding itu banyak. Tentulah kan programmer ya, pasti bisa ngoding. Cuman, hanya sedikit programmer yang bisa menceritakan apa yang dia ketik, apa yang dia buat. Percaya sama saya. Nah, dengan menulis, mau nggak mau kalian akan dipaksa untuk mengelaborasi, untuk menceritakan apa yang kalian buat, apa yang kalian ketik. Pasti kalian akan menjelaskan dong, ini fungsi untuk apa, baris ketiga itu isinya apa, kenapa ada variabel, dan kenapa huruf kecil, huruf besar. Itu kalian harus menceritakan agar orang yang membaca tulisan kalian itu paham dan mengerti. Maka habit itu bakal terasa tuh. Kemampuan untuk menceritakan apa yang udah kalian buat akan terasa dengan sendirinya, gitu. Ketiga, dengan menulis itu bisa jadi jalan rezeki. Maksudnya gimana? Pengalaman pribadi, entah berapa kali, rasanya udah sering banget saya itu dulu dapat sebuah tawaran pekerjaan atau tawaran project. Bahkan hingga sekarang, artikel yang udah saya tulis selama beberapa bulan lalu, atau mungkin 2-3 tahun lalu, itu masih ada orang yang baca, dan masih ada orang yang butuh. Dan gak jarang mereka ngontak langsung ke saya untuk dibuatkan sebuah project, atau di custom sebuah sistem, atau minta bantuan untuk bekerja di tempat mereka gitu. Itu sering banget, dan lumayan dong dapat income tambahan gitu. Dan biasanya intensitas tawaran itu datang berbanding lurus dengan intensitas keseringan kita untuk membagikan apa yang kita tahu melalui tulisan gitu. Keempat dan terakhir dalam video ini adalah ini kesukaan HR. Bener deh, orang-orang rekruter itu suka banget dengan calon kandidat yang sering sharing pengalamannya, sering sharing pengetahuannya. Mungkin melalui tulisan, salah satunya, mereka suka banget. Kenapa? Karena ini adalah sebuah habit yang penting ketika kita bekerja dalam tim. Gitu. Mana mau dong saya meng-hire seseorang yang hanya meng-keep apa yang dia tahu sendirian. Ya nggak? Karena saya meng-hire kamu untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa bekerja sama dengan tim kamu untuk menyelesaikan sebuah tugas. Kalau kamu hanya meng-keep apa yang kamu tahu sendiri, maka tim itu nggak bakal efektif. Gitu. Dan berikutnya, dengan kalian menulis, seenggaknya saya juga bisa ngeliat, sebagai HR misalkan ya, saya bisa ngeliat kalau kalian ada orang yang menguasai bidang kalian. Mana mau dong saya meng-hire seseorang yang tidak menguasai bidangnya. Selain tulisan-tulisan kalian juga bakal menjadi portofolio yang bisa menguatkan kalian untuk diundang ke sesi interview ketika kalian lagi mencari pekerjaan gitu ya. So itu dia adalah beberapa alasan-alasan kenapa menulis itu menurut saya penting banget untuk programmer gitu. Jadi mari kita bagikan apa yang kita tahu,
sedikit apapun itu. Entah melalui Medium, melalui microblogging, atau melalui kolom komentar di bawah sini. So, itu aja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Bus.